Balik lagi di channel gak jelas gua yang isinya suka-suka gua. Channel gak jelas gue ini dominannya konten perwibuan, tapi gua buntu konten perwibuan. Jadi ya udah gue balik aja ngomongin video game. Gua udah bikin video game yang fokusnya itu game online yang berkesan banget buat gua. Jadi ya udah sekalian aja sekarang gua ngomongin game single player, game offline yang berkesan buat gua. Jadi ya udah langsung aja gua mulai. Gua mau mulai dulu. Yang pertama ini jawaban basic dan mainstream banget, tapi gue suka banget. Jadi suka-suka gua. Itu gua mau ngomongin series Grand Theft Auto. Gue mainin semua game GTA dari GTA 3 sampai GTA 5 kecuali game PS1, GTA 1 sama 2 aja London gitu-gitu. Gue sangat suka series GTA dikarenakan open world-nya yang gila banget dan fun banget buat gue pribadi, ditambah ceritanya yang enjoyable buat gue semuanya. Ya balik lagi gue ingetin emang basic banget sih, cuma ya gua bocahan generasi rental PS2, jadi obviously gue pernah ngerasain ke rental PS2 main San Andreas cuma muter-muter gak jelas, padahal main quest aja, main story agak gue jalanin. Gameplay wise jujur GTA San Andreas itu yang nomor 1 sampai sekarang. Tapi kalau ngomongin vibes Vice City itu juga nomor 1 buat gua. Ditambah kalau ngomongin radio, soundtrack musik Vice City itu gila. Tapi GTA favorit gua bukan San Andreas atau Vice City GTA 5 gitu. GTA favorit gua malah GTA 4. Gue tahu pasti banyak orang di luar sana yang ngejadiin San Andreas GTA favoritnya dan emang make sense gitu. Tapi bukan gua. Mungkin beberapa hal yang ngebikin GTA 4 GTA favorit gue itu mungkin bisa dilihat dari map, itu Liberty City. Desainnya bagus dan dipakai secara efektif. Gue suka visual Liberty City gitu-gitu. Dan Liberty City gak segede map San Andreas ataupun GTA 5, tapi semua daerahnya pakai buat gameplay dengan efektif. Gak ada daerah yang kebuang sia-sia. Gameplay wise lu punya typical side mission ala GTA gitu, kayak balapan, nyolong mobil gitu-gitu dah. Tapi poin terkuat GTA 4 itu bagi gue adalah cerita sama karakternya mantep banget. Cerita GTA 4 itu bagus banget, writingnya ditambah dengan MC-nya Nico Bellic, seorang veteran perang yang karakterisasi itu kompleks banget. Gue juga belum ngomongin side cast-nya yang fun banget, kayak sepupu kita Roman Bellic yang hobi ngajak bowling tuh. Ngomongin visual ya, ini game art direction game itu ke arah dark dan emang sesuai sama tema cerita yang gue suka banget. Makanya tuh GTA 4 ini secara visual salah satu yang paling gelap di series GTA. Dan gue suka banget dengan art direction ini, feel-nya suram banget yang sangat menggambarkan suasana cerita di GTA 4 ini di Liberty City. Gue sadar sih GTA 4 tetap banyak flaw-nya, banyak kekurangan. Kayak apa ya, banyak itu quest mission itu disuruh ngejar orang doang habis itu kelar gitu. Tapi flow aja tuh bagi gue ya nggak seberapa kalau misalnya dibandingin sama poin bagusnya. Makanya gue tetap suka banget sama GTA 4 dan sampai sekarang ini GTA 4 masih jadi GTA favorit gue. Dan selanjutnya ngomongin game yang dari developer sama Rockstar, tapi ya beda lah gamenya. Gue mau ngomongin Red Dead Redemption 2. Pertama kali main game ini tuh buta banget, gak nyari info apa-apa tentang game ini, cuma tahu game western cowboy gitu. Level intro Red Dead Redemption 2 gue akuin bosan banget gitu pas di daerah salju. Tapi kayak yaut setelah pembuka tutorial doang sih. Setelah tutorial kelar, pas open world kebuka itu gila banget sumpah. Gue tuh kalau dikasih game open world, kalau eksplorasinya bagus banget, gue kerjaannya ngerjain side quest doang sama explore doang dan lantarin main quest. Beberapa contoh yang gue lakukan pas eksplorasi open world Red Dead Redemption 2 itu gue treasure hunt, berburu hewan buat upgrade gear sama mancing ikan. Itu beberapa contoh doang karena banyak lagi tuh hal yang bisa dilakukan di open world Red Dead Redemption 2 jujur. Gue tuh muter ujung ke ujung map, jarang banget pakai fast travel walaupun lama banget. Gue tuh demen naik kuda aja gitu, muter ke ujung map itu kayak vibesnya chill banget, santai gitu. Kecuali kalau tiba-tiba ada geng jahatnya itu ya gimana lagi gitu. Kadang juga pas muter open world-nya itu pakai kuda, ada yang ngajak balapan, itu kayak seru aja sih. Tiba-tiba lu balapan sama gue, balapan kuda. Mapnya itu kerasa gede banget, tapi overall dipakainya lumayan efektif, supaya jadi fun banget muter-muter open world ya. Walaupun ya gue akuin itu di beberapa region kurang kepake sih, cuma kayak gak apa-apa lah. Gue juga belum ngomongin tentang cerita ini, game yang bagus banget. Arthur Morgan, I love you bro, karakternya keren banget. Ini salah satu game dengan cerita terbaik yang pernah gue mainin. Lebay sih, tapi emang ceritanya benar life changing, super gila, keren banget. Gua nangis abis namatin ini game. Dan lagi-lagi mungkin ya ini game tetap punya kekurangan sih buat gua, kayak misalnya kan Red Dead Redemption itu yang dibangga-banggakan kan realistisnya gitu, entah dari segi gameplay ataupun dari visualnya, dari grafiknya gitu-gitu. Cuma buat gua pribadi, gua gak terlalu suka kalau suatu game terlalu realistis. Gua kadang butuh batasan biar gak realistis gitu. Karena kalau terlalu kayak dunia nyata bagi gua kayak bosenin gitu, malah kesannya apa sih, tedious gitu. Tapi minusnya ya
jauh lebih sedikit daripada positifnya gue main Red Dead Redemption 2 ini. Makanya gue taruh di list ini. Anyway, gue mau ganti genre. Gue mau ngomongin survival horror yang gue suka banget. Gue mau ngomongin Resident Evil. Gue tuh beneran pertama kali nyentuh Resident Evil itu pas SMA gitu, pas Resident Evil 7 yang first person shooter. Dikarenakan dia pas bocah SD, walaupun gue punya PS2, gue takut mainin Resident Evil 4. Gue takut banget lah bocah gitu biasa ya. Jadi ya udah gue maininnya pas udah tua, pas udah SMA gitu, gue berani main Resident Evil. Tapi abis itu gue main Resident Evil 7, terus main Resident Evil 8, terus mainin tuh yang remake Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4 itu. Wah gila, gue into banget sama franchise Resident Evil ini. Gue suka banget sih sama yang remake Resident Evil 2 gitu, walaupun ya dua skenario A keren, skenario B kayak yaut sih gitu doang gitu minus ya. Tapi tetap gue suka banget Resident Evil 2. Gue juga tetap suka banget sama Resident Evil 7. Tapi mungkin yang gue suka banget malah bukan yang survival horror amat, malah yang action oriented sih, yaitu Resident Evil 4 remake. Game ini keren banget sumpah buat gue. Gue suka settingnya desa misterius gitu, dan kenapa penduduk desanya kena apaan sih kok bisa jadi macam zombie. Dan setting desa ini juga kalau nggak salah pas di versi ori itu jadi inspirasi setting desanya Resident Evil 8. Gameplay wise jujur fun banget. Gue suka, ngerasa keren gue mainin Leon. Gue jadi Leon lawan rombongan zombie dengan senjata yang ada di game ini. Entah kenapa walaupun action oriented, feelnya masih Resident Evil. Mungkin yang ngebikin game ini masih kerasa Resident Evil itu puzzle-nya sih sama inventory management itu RE banget. Dari segi cerita ya gue juga suka banget nyimak ceritanya dan merhatiin dari desa kenapa, terus ngapa anak presiden culik, dan kenapa gue sendiri yang nyelamatin anak presiden itu. Karakternya juga ya keren sih, mau antagonis maupun protagonis itu keren banget. Dan gue juga suka sama desain karakternya sih, kayak desain monster zombie-nya lah, desain bosnya itu keren sih. Apa ya, kalau ngomongin karakter gue suka Leon itu keren banget dia, gue suka Ashley dia cantik banget, gue suka Ada Wong dia juga cantik banget. Kok ya Resident Evil 4 remake itu ya game yang bagus banget dan sangat gue suka. Walaupun dia perlu diakuin ini game ya tetap ada minusnya ya, kadang ceritanya itu kesannya agak cheesy gak sih gitu, bahasa keren ya. Cuma kayak ya udahlah nggak apa-apa, emang nggak ada hal yang sempurna di dunia ini. Anyway, gue juga perlu ngomongin game survival horror lainnya gitu yang gue suka banget, tapi game ini tuh game indie dan ini tuh mirip banget sama Resident Evil gue mainnya. Gue suka banget sama ini game karena ini tuh harganya di Steam murah banget, tapi rasanya itu kemurahan karena ini game kebagusan survival horror indie yang gue suka banget, namanya tuh Signalis. Ini game homage ke horror zaman PS1 PS2 yang sangat bagus buat gue pribadi. Signalis ini kayak gameplaynya ada inventory management sama storage book gitu, dan inventory management ini game bikin mumet, sumpah bikin pusing. Gue nggak bisa bawa semua senjata sama peluru yang ada, kadang harus nyetor dulu ke inventory box misalnya, terus gue ambil nantian. Puzzle-nya juga fun banget, walaupun kadang gue ngerasa puzzle-nya tuh hidupnya kurang jelas buat otak gue yang double sih. Mungkin bukan salah puzzle-nya, salah otak gue sih kalau ini. Dan gue juga suka combatnya, tembak-tembakannya yang simple, tapi buat game gini gue expect modelnya tembaknya gini loh. Dan di game gini kalau misalnya kita ketemu musuh atau ya zombinya ya gak perlu dilawan, kadang itu ya buat menghebat peluru lu harus kabur. Game ini jujur nyeremin dalam artian ngebikin gue tegang buat merhatiin apa sih ini ada yang di dalam ceritanya gitu. Terus settingnya juga mencekam buat gue dan beneran maksa buat gue fokus merhatiin main game ini. Gue juga suka sama limitasi grafik mereka yang pakai art style pixel gitu, pakai apa itu semacam top down view dari atas yang rasanya unik dan beneran kayak mainan game zaman PS1 PS2 tipis-tipis dengan art direction yang top tier ala-ala anime yang gue suka. Terus ngomongin setting cerita ini game, gue gak bisa ngomong apa-apa dan gue gak mau nge-spoiler sama sekali. Tapi yang jelas pas gue tamat main itu ada gue bengong ngeliatin monitor karena cerita itu bagus banget dan eksperimental banget pembawaannya. Anyway, ini game indie survival horror yang gue rasa bagus banget dan gue sangat enjoy mainnya, dan mungkin lu pada ya cobalah main Signalis. Anyway, selanjutnya game yang gue suka banget dan punya setting yang unik juga itu series BioShock. Gue suka banget sama trilogi game BioShock ini, BioShock 1, BioShock 2, BioShock Infinite itu keren banget settingnya. BioShock 1 sama 2 settingnya di kota bawah laut, dan BioShock Infinite settingnya di kota di atas langit, itu keren aja buat gue. Suka semuanya, tapi tetap BioShock 1 itu
itu masih jadi favorit gue sampai sekarang dari trilogi ini. Setting Bioshock 1 itu unik banget. Gue tadi udah ngomong settingnya itu kota di bawah laut yang telah runtuh bernama Rapture. Dan pas cutscene pertama gue turun pakai kapal selam ke kotanya, itu gue langsung gila, ini game keren banget. Gue dikasih tahu kotanya bentukan kayak gimana di bawah laut, itu wow. Gue suka banget sama art direction ini game yang mencekam dan ngebikin lu mikir rasanya kalau misalnya ngeliat kota ini sebelum runtuh itu gimana. Apakah semewah itu semuanya sebelum itu runtuh? Beneran kelip hidupnya di sini atau gimana? Dan jawaban itu sih sebenarnya ada di DLC Bioshock Infinite Burial itu sih. Dan arguably ini game salah satu game yang paling influential buat video games sebagai medium penyampaian cerita di zaman itu. Dan terus ngomongin gameplay, ini gameplaynya itu seru banget buat gua. Ini game first person shooter, digabung lu punya ability yang keren yang didapatkan dari modifikasi DNA di tubuh lu. Lu bisa ngeluarin listrik sama api dari tangan. Kok gua rasa lu pada harus cobain game iconic ini Bioshock yang gue suka banget sampai sekarang. Selanjutnya gue mau ngomongin game yang ya ganti genre. Gue mau ngomongin RPG. Gue mau ngomongin series Fallout. Gue suka banget sih sama semua game Fallout yang gue mainin. Fallout 3, Fallout 4. Tapi favorit gue sih jujur ya Fallout New Vegas. Yang bagi gue Fallout New Vegas itu game RPG yang keren banget. Gue akuin minus terbesar Fallout New Vegas itu combatnya yang kerasa itu ya clunky gitu loh, kasar banget, kaku lah. Tapi gameplay RPG Fallout New Vegas itu keren banget, bagus banget. Gameplay RPG-nya itu berkaitan sama ceritanya. Lu kurir yang palanya ditembak dan somehow lu selamat. Dan barang yang harusnya lu anterin itu dicolong sama yang nembak lu. Dan lu sebagai kurir berusaha nyari siapa yang nembak lu, siapa yang nyolong barang itu. Karena lu harus ngantar barang itu. Lu RPG-nya sebagai kurir, entah kenapa menentukan takdir New Vegas. Lu bisa jadi orang jahat-jahatnya, atau lu mungkin bisa berusaha jadi orang baik. Itu suka-suka lu, terserah mau kayak gimana. Dan pilihan alur cerita itu beneran bebas buat gue mainan Fallout New Vegas ini. Karena apa ya, semua tindakan yang ada di quest yang lu ambil itu punya efek buat ending ceritanya. Yang itu ending ceritanya keren banget sih Fallout New Vegas. Lu ntar atur-atur sendiri suka rute Fallout New Vegas yang mana, tapi yang jelas eksplorasi itu bla bla bla, cerita gini-gini ya. Itu yang ngebikin Fallout New Vegas itu punya replay value yang gede. Lu juga pas nyelesaikan quest, lu juga punya opsi yang basic itu. Lu pengen gelut, lu pengen nyogok orang, atau lu pengen adu bacotan gitu. Dan itu suka-suka lu, bisanya yang mana, maunya yang mana. Hal inilah yang ngebikin gue suka sama Fallout New Vegas yang replay value, yang lagi-lagi gue bilangin replay value New Vegas itu gede. Terakhir, game favorit gue sepanjang masa ya, Cyberpunk 2077. Ya, gue tahu Cyberpunk 2077 launchnya itu jelek banget dan kontroversial banget. Tapi CDPR sebagai yang bikin gamenya itu beneran berusaha nebus dosanya gitu. Kayak misalnya anime Eternals lah, ini itulah bla bla bla, banyak hal. Dan hasilnya ya ini game yang bagus banget, yang keren banget. Ngomongin gameplay, dari karakter customization itu bagus banget. Lu bisa pilih banyak baju yang keren buat karakter lu. Walaupun ya minusnya buat ngeliat baju lu itu ya di vanilla kagak ada third-person view sih. Jadi itu sih minusnya. Lu bisa milih banyak skill yang sesuai sama playstyle lu, kayak gimana yang digabungkan sama senjata yang ada di dalam game. Lu mau jadi tukang hack jarak jauh, silakan. Lu mau tembak-tembakan sana sini, silakan. Lu mau stealth, silakan. Suka-suka lu, playstyle lu gimana, suka-suka kostumisasi karakter lu kayak gimana. Questnya juga seru banget. Ada quest yang dark banget yang gua akuin. Ada satu quest yang jujur ngebikin gua feeling uncomfortable dan sampai ya bikin gua anak lah. Tapi ada quest ya gitu yang fun banget dan lucu banget, itu yang bikin gua ngakak. Dan terus gue ngomongin map ya, setting Night City itu keren banget dan vibesnya gila. Gue demen banget semua hal yang ada di Night City, kayak lore-nya, world building-nya. Night City bagi gue beneran salah satu setting video game terbaik yang pernah gue kunjungi. Gak lupa visual art direction ini game keren banget. Gue demen warna-warni cyberpunk yang feel-nya itu high tech banget, yang kesana futuristik, tapi di satu sisi kerasa miskin, kerasa dystopian juga. Lupa ini game dipenuhi dengan karakter yang bagus yang gue suka banget, dan karakter ceweknya waifuable semua. Ada karakter favorit gue namanya Panam Palmer dan juga Johnny Silverhand yang keren banget. Yang hasilnya itu cerita dengan karakter yang bagus, itu ceritanya bagus banget lah. Dari awal sampai akhir itu keren banget cerita Cyberpunk, yang bikin gue mau pertanyakan apa sih artinya menjadi manusia itu. Ngebikin gue mempertanyakan arti kehidupan game Cyberpunk 2077 ini. Dan tamatnya ini game ngebikin gue bengong natapin monitor, sumpah. Belum lagi ya expansion Phantom Liberty itu, wah
keren banget gila. Sama karakter barunya yaitu Reed dan juga waifu gua yang lain itu Songbird itu gila banget keren. Lo kalau ketemu sama gua nanya Cyberpunk 2077, gua bisa ngomongin tentang ini game berjam-jam. Lo nggak peduli lo terheran-heran kenapa gua naro game Cyberpunk 2077 sebagai game nomor 1 gua sepanjang masa. Tapi lu bakal ngerasain kalau udah nyoba dan kalau lu nyetel banget sama game ini, gue jamin ini game jadi favorit tuh pada nomor 1. Anyway, segitu aja tentang gue cerita game single player favorit gue. Gue sengaja sih kagak nyenggol apa tuh grafiknya detail banget, bagus banget, karena ya gue tuh jujur bukan tipe gamer yang peduli sama grafik bagus atau enggak gitu ya. Kayak gue nggak peduli kalau grafik itu realistis atau enggak. Gue tuh gamer kalau misalnya ngomongin visual, gue lebih condong memperhatikan art direction itu kayak gimana, art style yang unik dari game ini, bukan kayak grafiknya yang misalnya realistis banget lah atau apalah gitu loh. Pokoknya yang jelas gue ulangin lagi, kalau misalnya ngomongin game, gue lebih mau utamakan gameplay dibandingkan grafik. Dan kalau ngomongin grafik, gue nggak peduli game itu punya grafik yang detail banget, gue lebih pentingin game itu punya art direction yang keren atau enggak. Itu kalau misalnya kita ngomongin aspek visual dari game. Anyways, gitu aja gue cerita tentang video game single player. Jadi kalau lo mau lihat video tentang gue game online, lo lihat aja. Oke, gitu aja deh, bye.